A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwada qayyiman liyundhira ba'san syadidah wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran hasanah. Badi'u dzi bad'in hayya la nashkuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad an'amana ni'aman katsiratan wa waqtan wasi'an hatta nastati'a an nata'allama fi hadzal yawmi wa fi hadzal waqti. Salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi li'annahu qad akhrajna min zamani zulmati ila zamani nuri wa min az-zamani al-jahalati ila zamani al-fatanati. Fi hadzal waqti ana ismi Yudi Irawan wa ana min syu'bati tarbiyatil lughati al-arabiyyah bi jami'ati ar-rawdatil hasanah. Uridu aw awaddu an ubayyina lakum aw an asraha lakum anil hayati al-mudarrisi. Jadi di sini saya akan membahas tentang arti kepribadian guru, ruang lingkup guru, sifat-sifat yang melekat pada guru, atau bagaimanakah sifat-sifat yang melekat pada mencontohkan kepribadian guru. Arti kepribadian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat yang tercermin pada seseorang. Adapun menurut dalam disiplin ilmu psikologi adalah, yaitu kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang. Nah, sedangkan menurut kesimpulan saya adalah berarti kepribadian adalah yaitu sifat hakiki, sifat yang sebenarnya yang terdapat di dalam diri seorang guru, di mana sifat tadi akan terlihat dari sikap dia bertindak. Oke. Bagaimanakah guru itu bertindak? Baik menyangkut cara bicaranya, bagaimanakah ia bicara dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang apakah yang bagus atau yang jorok atau yang kotor atau lain sebagainya, ataukah dengan etika ataukah dan tidak, kapan seorang guru harus mengangkat suara, kapan seorang guru harus meredahkan suaranya, dan lain sebagainya. Berarti kepribadian adalah sifat hakiki yang biasanya tercermin dari tindakan atau tingkah laku guru tersebut. Nah, baik dari tadi bicaranya, kemudian jalannya, kemudian tingkah lakunya, dan tingkah laku yang lainnya. Adapun dua lingkup kepribadian guru, yang pertama adalah materi. Seyogyanya seorang guru harus menguasai materi. Nah, materi ini berarti umumnya kepalanya itulah harus dibawa oleh guru. Seperti murid yang harus membawa buku ke kelas, berarti bukunya yang penting. Nah, materi ini, tapi ada yang lebih penting dari materi, yaitu ruh guru itu sendiri. Sebagus apapun materi disiapkan, didesain, dibuat sebagus mungkin, kalau tidak ada ruh gurunya, berarti sama dengan zero, nol. Nah, berarti materi ini bukan mutlak yang harus dibawa guru. Memang secara dia langsung harus, tapi ada lebih penting daripada itu, yaitu yang biasa diajarkan oleh pesantren, yaitu ruh mudarisnya itu sendiri. Begitu banyak guru yang pintar dan paham materi, tapi ketika mengajar, pembelajarannya kurang menarik, kurang menunjukkan ketertarikan. Selanjutnya ada struktur, dan selanjutnya ada konsep, dan selanjutnya pola pikir keilmuan. Nah, pasti kita merasakan perbedaan mana guru yang betul-betul mendalami ilmu yang ada diajarkan di dalam buku panduan, serta merujuk dari buku-buku lain, pasti itu akan lebih tertarik dan kehadirannya akan lebih ditunggu oleh peserta didik daripada guru yang hanya vakum
mengajarkan apa yang ada di buku. Toh sebelum dia masuk, guru pasti peserta didik juga udah membaca. Nah, jadi alangkah baiknya pola pikir keilmuan itu harus diubah. Harus mencari rujukan-rujukan lain dari buku-buku yang ada. Misalnya belajar fikih nih, kita cari apa rujukan-rujukan, apa kata pendapat imam-imam lain sebagainya. Selanjutnya di pembahasan lain, menurut yang pemakala baca, di samping itu harus menguasai kompetisi dasar. Ada tujuan instruksional, ada tujuan khusus lain sebagainya, dan itu harus dipahami oleh guru itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat yang melekat. Jadi bagaimana sifat apakah yang melekat pada guru yang bisa menjadi kepribadiannya. Nah, yang kita ketahui, guru adalah suatu seseorang yang digugu dan ditiru. Jadi Jadi sentral figurnya gitu. Jadi karena guru itu digugu dan ditiru, bagaimanakah seharusnya seorang guru itu harus mencerminkan perilaku yang baik dan akhlak yang baik. Pertama harus memiliki sifat juhud. Seorang guru nggak ada baiknya ketika dia berpikir dia mengajar, situ dia bekerja. Mengajar bukan selalu bekerja. Takutnya ketika guru mengajar, ketika dia mengajar dianggapnya dia bekerja. Ketika ada masalah yang datang, pasti takutnya akan hilang keikhlasan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, jadi seorang guru itu tidak menunggu sertifikasi cair, atau tidak menunggu atau tidak mengutamakan materi. Nah, adapun untuk mengutamakan materi itu nomor sekian. Yang awal itu harus ikhlas. Bahasanya ilmu itu harus menjadi penolong dia, karena dia juga mau dalam memberikan ilmu. Selanjutnya, seorang guru itu harus terlepas dari dosa besar. Nah, seperti yang kita ada di video selanjutnya, kadal mu'allimu ayyakuna rasulan. Hampir saja seorang guru itu menjadi rasul. Nah, apakah seorang guru yang melakukan dosa besar cocok untuk mengajari peserta didik yang diharapkan untuk mengubah perilakuan? Kan wa amat tarbiyatu wa litaghyyiris suluk, untuk mengubah perilaku perangai. Bagaimanakah dia bisa merubah seorang peserta didik toh diri dia sendiri aja belum diubahnya atau belum termuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum nanti akan ada penghisaban. Selanjutnya ikhlas dalam bekerja. Nah, seorang guru itu harus memikirkan visi dan misi, bukan hanya memikirkan uang lain sebagainya. Itu dia. Ada pun fenomena sekarang yaitu seorang guru hanya memikirkan uang, sertifikasi tidak cair, buat status di Facebook, status di WA, status lain sebagainya. Memang semua butuh materi, tapi kok dalam hal mengajar mungkin itu bisa dinomorkan kesekian dalam hal materi. Selanjutnya, seorang guru tuh harus menguasai materi. Seperti yang tadi di awal saya jelaskan, bahwasanya seorang guru harus menguasai materi. Karena materi itu adalah modal guru itu sendiri, tapi tidak mutlak modalnya. Harus dibarengi dengan ruh dari situ sendiri. Bagaimanakah dia mengajar? Menarik atau tidak menarik? Atau kehadirannya membosankan daripada di luar, kehadiran membosankan ketika dia datang di dalam kelas. Adapun menurut Imam Al-Ghazali adalah seorang guru harus mengusulkan kepribadiannya untuk mencegah murid dari akhlak yang tidak baik. Bagi seorang guru ini betul-betul digugu dan ditiru, karena di suatu kalam Arabi juga sebagai pengganti Rasulullah. Nah, yang kita mirisnya zaman sekarang ini guru-guru lain sebagainya. Nah, mungkin itu juga yang membuat kondisi negara kita ini kurang baik, karena gurunya juga hanya mungkin menganggap mengutamakan materi dan sebagainya. Nah, seakan-akan menjadi orang sekolahisme, yaitu tidak suatu cita-cita akan tercapai dengan adanya dengan model sekolah, yaitu pemikiran sekolahisme dan sebagainya.
seperti yang dibahas tentang dalam buku Reformasi Pendidikan karya Khatamadini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari matan Ta'limul Arabi, yaitu karya Syekh Burhanuddin Ajarmuji. Di sini jelaskan di bab faslu ikhtiyaril ustazi wal ilmi wasyariku wasabatu alaihi wa amma ikhtiyarul ustazi fayanbahu an yahtara al alama wal awra'a wal asanna, yaitu aspek ilmuwan dilihat, aspek juhud dan aspek umur. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.